Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan coba bahas tentang soal kuis teman-teman semua. Yang pertama, yang sebelumnya sudah dijelaskan juga untuk soal nomor satu dan nomor 2. Nah, sekarang kita akan coba bahas untuk soal nomor 3 dan nomor 4. Nah, nomor satu dan 2 itu kalau nggak salah kemarin sudah dibahas bareng Denis ya di sisi sinkronus. Nah, sekarang untuk soal nomor 3 kita coba bahas soalnya yaitu a pendulum which a length of 1 meter is released from initial angle of 15 degrees after 1000 seconds. Its amplitude has been reduced by friction to 5.5 degrees. What is the value of B divided by 2M? Jadi di sini dikasih tahu bahwa ada sebuah pendulum dengan panjang 1 meter. Nah, yang pertama diketahui bahwa panjangnya itu adalah 1 meter. Nah, kemudian juga dikasih tahu bahwa release from initial angle, jadi diketahui sudut awalnya itu adalah 15 derajat. Jadi theta nolnya itu adalah 15 derajat. Nah, after 1000 second, jadi T-nya waktunya adalah 1000 second. Nah, its amplitude has been reduced by friction to 5.5. Jadi amplitudonya itu terreduksi atau teredamkan sampai dia itu hanya 5,5 derajat. Jadi di sini kita tahu bahwa theta dia sekarang itu adalah 5,5 derajat. Nah, yang ditanya adalah berapa sih value of B divided by 2M. Jadi berapa sih nilai B per 2M ini berapa gitu. Nah, ini yang ditanya. Nah, di soal ini konsepnya lebih kurang seperti ini. Misalkan ini sebuah pendulum, ada sebuah pendulum. Nah, otomatis ini kita misalkan garis normalnya atau gaya beratnya ke bawah. Nah, pendulum itu di sekarang punya sudut awalnya itu adalah 15 derajat. Nah, karena dia semakin lama semakin teredam, otomatis sudutnya akan semakin kecil. Nah, sehingga sudutnya itu hanya menjadi 5,5 derajat seperti itu. Ini 5,5 derajat. Nah, yang ditanya adalah berapa sih nilai dari B per 2M? Nah, soal ini mirip dengan soal yang udah dibahas di kelas bareng Bu Fatimah. Itu soalnya kalau nggak salah juga udah diupload di Emas ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus bahwa theta itu sama dengan theta 0 dikali E pangkat minus B per 2M dikali T. Nah, dengan rumus ini kita bisa langsung tahu hasilnya. Sudah kelihatan ya, karena di sini tetanya diketahui 5,5, teta nolnya 15, E pangkat minus B per 2M. Ini yang ditanya. T-nya itu adalah 1000 second. Nah, kita cukup substitusikan apa yang sudah diketahui. Jadi, 5,5 derajat sama dengan teta nolnya 15 derajat, E pangkat minus B per 2M. T-nya adalah 1000. Nah, ini kita bisa ubah lagi 5 per 5-nya dibagi 5,5 dibagi dengan 15. 5,5 per 15 ini derajatnya karena dicoret bisa hilang ya. Atau sama-sama dibagi derajat. Nah, sama dengan E pangkat minus B per 2M dikali 1000. Nah, 5,5 dibagi 15 itu nilainya lebih kurang 0,3667 ya. 3667 sama dengan E pangkat minus 1000 B per 2M. Nah, untuk menghilangkan nilai E-nya ini, kita bisa kedua sisi kita kali dengan ln. Nah, logaritma naturalis. Nah, di sini kita bisa tulis ln dari 0,3667 sama dengan ln E pangkat minus 1000 B per 2M. Nah, kita lanjutkan lagi. Ln dari 0,3667 ini nilainya akan equal dengan minus 1,003. Nah, sama dengan ln E ini akan bernilai 1.
atau nilai dari ln E pangkat minus 1000 B per 2M ini akan sama dengan minus 1000 B per 2M. Nah, di sini udah kelihatan ya, teman-teman, bahwa minusnya kita bisa coret. Kemudian, untuk nilai B per 2M-nya, kita bisa tahu nih bahwa B per 2M dikali 1000 sama dengan 1,003. Berarti B per 2M-nya sama dengan 1,003 dibagi dengan 1000. Atau sama aja dengan 1,003 kali 10 pangkat minus 3. Nah, satuannya, oh ya, satuannya tadi kita belum tulis ya. Di sini berarti satuannya second, second. Nah, di sini berarti tersisa semua karena derajatnya udah tadi dibagi dan habis, berarti sisa satuannya adalah second. Jadi nilai dari atau value of B divided by 2M itu akan sama dengan 1,003 dikali 10 pangkat minus 3 second. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah damping is negligible for a 0.15 kilogram object hanging from a light 6.3 Newton per meter spring. A sinusoidal force with an amplitude of 1.7 Newton drives the system. At what frequency will be force make the object vibrate with an amplitude of 0.44 meter. Jadi di soal ini kita diminta lagi untuk mengetahui frekuensinya ya. Jadi di sini yang diminta itu adalah frekuensinya berapa. Nah, di soal kita dikasih tahu nih bahwa damping is negligible for a 0.15 kilogram, berarti masanya itu adalah 0,15 kilogram. Dan diketahui pada pegas dengan konstantanya itu, berarti K-nya adalah 6,3 Newton per meter. Nah, a sinusoidal force which an amplitude, nah 1.7 Newton berarti diketahui lagi F-nya atau force-nya itu 1,7 Newton. Nah, drive the system, menggerakkan sistem. And what frequency? Yang ditanya adalah frekuensinya berapa. Make the object vibrate with an amplitude of 0.44 meter. Jadi yang diketahui lagi ketika dia sampai amplitudonya itu adalah 0,44 meter gitu ya. A-nya adalah 0,44 meter. Nah, ini soalnya juga sama dengan pembahasan di kelas juga sepertinya yang ada di emas juga. Kalau yang sebelumnya soal nomor 3 ini sama dengan soal nomor satunya. Soal nomor 4 ini mirip dengan soal nomor 2-nya. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus. Rumusnya sudah ada ya, teman-teman, bahwa amplitudo itu dia itu akan equal dengan F per M dibagi lagi dengan omega 0 kuadrat minus omega kuadrat. Nah, di sini ada beberapa not yang harus teman-teman ingat bahwa omega ini dia itu akan setara dengan 2VF atau omega ini akan setara dengan akar dari K per M. Nah, di sini kita bisa lanjutkan lagi nih. Berarti A-nya itu atau kita substitusikan dulu nilai-nilai yang perlu. Nah, di sini yang diminta itu adalah frekuensi ketika amplitudenya ini adalah 0,44 meter. Nah, berarti ditanya itu adalah W-nya ini. Di W ini, karena W itu nanti kita bisa ubah jadi 2VF. Nah, jadi yang ditanya itu di W ini. Dan W yang ini, karena di sini diketahui konstanta, maka kita bisa pakai akar K per M. Kita coba substitusikan dulu apa yang diketahui di sini ke persamaan utama. Nah, A-nya ini, amplitudenya ini akan sama dengan F per M per, nah W0-nya ini, omega 0-nya ini adalah, karena di sini dikasih tahu K tadi, kita pakai yang ini, K per M. Karena dia di sini omega 0-nya kuadrat, berarti omeganya ini, kita bisa tulis W omega ini sama dengan omega kuadrat akar dari K per M
dikuadratkan. Sehingga omega kuadrat ini akan sama dengan K per M. Ini omega 0 ya, teman-teman. Nah, sehingga ini kita bisa tulis K per M minus omega kuadrat. Omeganya ini kita pakai yang ini. Berarti kita pakai 2VF. Nah, di sini ada beberapa cara. Kita bisa tulis ini dulu atau kita langsung pakai 2VF. Itu bebas, teman-teman. Nah, kalau kita langsung masukkan frekuensinya yang ditanya di soal, coba kita selesaikan dulu. A-nya adalah 0,44 meter. 0,44 meter sama dengan F per M. F-nya itu 1,7 Newton per M. Masanya 0,15 kilogram. Dibagi dengan K per M. K-nya itu 6,3 Newton per meter. Kemudian dibagi lagi dengan M 0,15 kilogram minus 2VF. 2 dikali V, kita tetap V ya, nanti kita pakai 22/7. Oh sorry, ini baru belum dikuadratkan ya teman-teman, berarti ini dikuadratkan dulu, berarti 2 kuadrat ini nilainya 4 dikali V-nya 22/7 dikuadratkan dikali F kuadrat. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, ini udah mulai kelihatan ya, 0,04, 0,44 sama dengan, ini satuannya kita, supaya memudahkan perhitungan, kita abaikan dulu, nanti baru kita hitung lagi. Nah, 1,7 dibagi 0,15 itu nilainya akan sama dengan 11,33. Ini 11,33. Nah, kemudian kita bagi dengan hasil perhitungan untuk 6,3 dibagi 0,15. 6,3 dibagi 0,15 itu setara dengan 42 minus, nah 4 dikali 22/7 dikuadratkan itu sama dengan 39,51, teman-teman. 39,51 F kuadrat. Nah, kita kali silang 0,44 dikali 42 minus 39,51 F kuadrat sama dengan 11,33. Ini nilainya akan sama dengan 0,44 kali 42 itu 18,48 minus 0,44 dikali 39,51 akan 17,38 F kuadrat sama dengan 11,33. Nah, 17,38 minus ya, F kuadrat akan sama dengan 11,33 dikurang 18,48. Sehingga minus 17,38 F kuadrat itu akan sama dengan 7,15. Minus 7,15. Minusnya bisa coret, kali negatif semua, akhirnya dia jadi positif. Nah, untuk F kuadratnya itu akan sama dengan 7,15 per 17,38. Nah, kita tahu nih berarti F kuadratnya itu akan sama dengan 7,15 per 17,38 itu 0,411. Nah, sehingga F-nya adalah akar dari 0,411. F-nya ini akan equal dengan 0,641. Berarti kalau frekuensi, berarti satuannya akan hertz gitu, teman-teman. Nah, selain ini, kita juga bisa hitung, ini tetap dalam omega dulu, omega kuadrat dulu. Nah, kalau kita hitung ini dalam omega kuadrat, bukan dalam 2VF kuadrat, kita akan dapat nih teman-teman, kita lanjut ke sini. Nah, berarti A-nya adalah 0,44, 0,44 sama dengan F per M-nya tadi kita udah nemu 11,33 ya, 11,33 per 6,3 per 0,15 itu tadi 42 minus omega kuadrat. Nah, di sini kita akan dapat kali silang lagi ya, 0,44 dikali dengan 42 minus omega kuadrat sama dengan 11,33. Nanti kalau kita hitung ini akan dapat nilainya 0,42 kali 0,44 dikali 42 itu sama 18,48 minus 0,44 omega kuadrat sama dengan 11,33. Berarti minus 0,44 omega kuadrat itu setara dengan 11,33 kurang 18. Sama kayak yang tadi ya. Sama kayak yang ini nih. 11,3 kurang 18,48 itu minus 7,5. Kita dapat
minus 7,5. Berarti omega kuadratnya minus 7,5 per minus 0,44. Nah, kita dapat omega kuadratnya sama dengan 16,25 ya, 16,25. Sehingga omeganya adalah akar dari 16,25. Ini kita akan dapat nilainya sama dengan 4,03 ya, 4,03 teman-teman. Nah, karena kita udah nemu omeganya, nilai omega ini nanti kita masukkan ke persamaan ini. Nah, kita masukkan berarti omeganya adalah 4,03 sama dengan 2VF. Sehingga F sama dengan 4,03 per 2V. Nah, F-nya kita akan dapat hasilnya sama teman-teman, 0,641 Hz. Jadi di sini terbukti bahwa dia itu sama ya. Dengan cara yang berbeda, hasilnya tetap akan sama. Nah, ini F yang kita dapat tadi. Nah, lebih kurang seperti itu teman-teman untuk pembahasan soal nomor 13, soal nomor 3 dan nomor 4. Kalau misalkan ada yang kurang teman-teman pahami, boleh langsung ditanya aja ya teman-teman, di grup juga boleh atau via chat juga boleh. Nah, lebih kurang hanya sekian yang dapat kita bahas sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.